Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama mengharapkan rahmat, maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, dan Islam datang sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ada 3 pilar yang menjadi rujukan bagi kita di dalam beragama. Sebagaimana Nabi ketika datang hijrah dari kota Mekah ke Madinatul Munawwarah, selain beliau membangun sebuah masjid, maka dikenal juga pada saat itu sahabat yang hijrah dari kota Mekah disebut sebagai para muhajirin, dan para sahabat yang menetap sebagai penduduk pribumi di kota Madinah disebut sebagai para ansor atau penolong-penolong agama Allah. Dari 2 ini maka kita bisa melihat agama Islam itu tidak hanya sekedar aspek beribadah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan hablum minallah, tetapi juga ada hablum minannas. Nah, Nabi SAW datang dan diutus membawa risalah kenabian, juga mengatur aspek akhlak. Dan 3 yang kita kenal disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah berbentuk sebagai model contoh. Kalau kita lihat di dalam masjid, imamnya satu, lalu makmumnya mengikuti seluruh apa yang dilakukan oleh sang imam, maka itulah disebut sebagai ukhuwah Islamiyah. Tetapi bila kita berbicara pada lingkup yang luas, maka dikenal dengan ukhuwah wataniyah pada masyarakat yang majmuk. Itulah yang akan kita bahas ketika Nabi datang dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Bukan hanya sekedar membangun masjid, tapi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Dikenal dan disebut dengan al-mu'akhah, mempersaudarakan. Maka akan kita lihat bagaimana Nabi mempersaudarakan para sahabat-sahabat yang ikut hijrah dari Makkah menuju Al-Madinatul Munawwarah, atau yang dulu dikenal dengan sebutan Yathrib. Maka ketika dipersaudarakan, salah seorang sahabat muhajirin dan ansar ini, begitu erat dan kuatnya ikatan persaudaraan saat itu di bawah perjanjian atau tali hubungan yang didasari keimanan kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat ansar mengatakan kepada sahabat muhajirin, "Unzur ila a'jaban nisa'i ilaihi." Coba kau lihat kepada salah seorang istriku itu
Jadi terkenal sahabat ini istrinya ada 4 dari kalangan sahabat Ansor. Maka dia bilang dengan sahabat yang dipersaudarakan ini, unzur ila ajaban nisa'i ilai. Coba kamu lihat mana di antara istri-istriku itu yang menurut engkau cantik dan menakjubkan untuk dirimu. Tolak Tuhan. Aku akan talak istriku itu yang engkau pilih, yang menurutmu engkau cantik, yang menurutmu itu menakjubkan untuk dirimu. Silakan pilih. Tolak Tuhan, aku akan talak dia apabila telah selesai masa iddahnya. Zawwijuka, aku akan nikahkan kepada dirimu. Begitu hebatnya, kuatnya tali persaudaraan yang diikat dengan lantaran keimanan dan keislaman yang didasari oleh iman dan Islam. Keyakinan yang begitu kuat di dalam hati para sahabat saat itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pada lingkup skala Islam, ukhuwah insaniyah. Lalu kita akan berbicara tentang ukhuwah wataniyah. Pada masyarakat yang majmuk akan kita dapati bagaimana orang-orang Islam memperlakukan orang-orang non-muslim ketika mereka bertetangga dengan orang Yahudi, ketika dia punya binatang piaraan yang rumahnya itu berdekatan dengan kandang unta. Orang Islam ini setiap hari membersihkan kotoran unta, dari mulai kotoran besar, kotoran air seninya dari binatang unta itu, dan masuk ke kamarnya dibersihkan tanpa mengeluh sekalipun. Maka ketika dia sudah begitu menua, tak sanggup lagi rasanya untuk membersihkan kotoran yang masuk setiap hari ke kamarnya itu. Ketika sudah menua dan tak sanggup, dia akhirnya mengatakan kepada tetangganya, seorang Yahudi, wahai saudaraku, sungguh sudah 35 tahun ini kotoran ontamu, air kencingnya dan kotorannya itu masuk ke kamarku. Namun rasanya sekarang saya tidak bisa untuk membersihkannya lagi. Saya mohon dengan sangat agar engkau mau memindahkan kandang untamu itu. Begitu sangat menakjubkan orang Islam ini terhadap tetangganya, meskipun tetangganya itu orang Yahudi. Akhirnya karena akhlaknya yang luar biasa, orang Yahudi ini mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Inilah Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang-orang Islam saja, tapi orang-orang di luar Islam pun mendapatkan rahmat, kasih sayang dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saat ini wabah yang tidak hanya menimpa negara Islam, juga seluruh belahan penjuru dunia manapun akan kita dapati. Dan pentingnya untuk menjaga ukhuwah, pentingnya tetap mempererat tali silaturahmi, walaupun bukan hanya sesama orang muslim, tetapi kita juga mau ikut berbagi kepada saudara-saudari kita yang non muslim.
Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.